Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Ratna Kurniawan. Pada pertemuan kali ini, saya ingin membahas mengenai analisis perbandingan sistem pembiayaan kredit kepemilikan rumah atau KPR, bank konvensional dan bank syariah untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah matematika bisnis yang diampu oleh Ibu Veronica Setiawan. Setiap manusia sudah pasti membutuhkan tempat untuk bernaung dan menghabiskan waktu bersama orang-orang tercinta. Selain itu, memiliki tempat tinggal yang dijadikan sebagai rumah merupakan salah satu aspek untuk memenuhi kebutuhan papan. Rumah juga memiliki arti sebagai suatu bangunan yang memiliki berbagai fungsi untuk dijadikan sebagai tempat hidup manusia. Pasti setiap manusia ingin memenuhi impian-impiannya, yaitu salah satunya mempunyai rumah. Tapi di zaman sekarang, di mana kebutuhan itu serba naik harganya, sedangkan masyarakat memiliki penghasilan dari gaji UMR-nya atau upah minimum regional. Maka dari itu, eh, salah satu produk yang paling produktif bagi bank adalah memberikan kredit. Maka dari itu, bank hadir untuk memberikan kredit pemilikan rumah atau KPR kepada nasabah atau masyarakat seperti kita, di mana KPR ini diharapkan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Pada awalnya juga KPR merupakan produk dari bank konvensional, tetapi seiring berkembang ekonomi syariah di Indonesia, menyebabkan banyak bank syariah maupun non-bank yang lainnya bermunculan untuk menawarkan produk perbankan mengenai kredit pemilikan rumah atau KPR. Nah, untuk itu, apa sih pengertian dari bank? Pengertian bank adalah menurut Kuncoro pada tahun 2000, bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, yaitu pengertian dari bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dengan beberapa pengertian itu, membuat kesimpulan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana, kemudian disalurkan kembali ke masyarakat dalam jasa ataupun produk-produk perbankan lainnya. Adapun fungsi bank, yaitu yang pertama adalah agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan salah digunakan oleh bank, uangnya akan dikelola dengan baik, bank itu tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan, simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank. Kemudian ada agent of development. Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor real tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi distribusi konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat. Nah, yang terakhir ini fungsi bank yaitu agent of service. Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penetapan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan. Kemudian ada jenis-jenis bank, yaitu jenis bank dari segi fungsi itu ada bank sentral, di mana bank sentral bertugas untuk menerbitkan uang kertas
dan juga uang logam untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, contohnya seperti Bank Indonesia. Kemudian ada bank umum, yaitu jenis bank yang bukan saja dapat untuk meminjamkan ataupun menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya. Namun, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri suatu uang giral. Kemudian ada Bank Perkreditan Rakyat BPR. Nah, Bank Perkreditan Rakyat BPR ini tidak seluas bank sentral dan bank umum. Bank Bank Perkreditan Rakyat ini operasionalnya itu hanya ada pada wilayah-wilayah tertentu. Selanjutnya, ada jenis bank dari segi kepemilikannya, yaitu bank pemerintah. Bank pemerintah ini contohnya seperti Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, dan lain sebagainya. Kemudian ada bank swasta. Bank swasta ini seperti BCA, Danamon, Bank Bukopin, dan lain sebagainya. Kemudian ada bank asing. Bank asing ini seperti HSBC dan lain-lain. Dan ada juga bank pembangunan daerah, yaitu seperti Bank DKI, Bank Sumut, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada bank campuran. Contohnya ini seperti Bank DBS, Bank ANZ, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada jenis bank dari segi status, yaitu bank devisa dan bank non-devisa. Bank devisa yaitu bank yang dapat melayani masyarakat untuk transaksi luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing seperti transfer ke luar negeri, traveler's check, terus kemudian transaksi luar negeri lainnya. Kemudian pengertian dari bank non-devisa adalah bank yang memiliki hak untuk melaksanakan transaksi seperti bank devisa, hanya saja wilayahnya terbatas untuk negara tertentu saja. Kemudian di sini ada jenis bank dari segi prinsip, yaitu ada bank konvensional dan bank syariah. Pengertiannya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini ada pengertian bank konvensional. Menurut Triandaru dan Budi Santoso pada tahun 2006, beliau berpendapat bahwa bank konvensional yaitu bank yang aktivitasnya baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan berupa bunga atau sejumlah imbalan dalam persentase tertentu dari dana untuk suatu periode tertentu. Kemudian pengertian dari bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Yaitu adapun pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Nah, pada analisis ini ada kaitannya dengan anuitas biasa. Yaitu apa sih pengertian anuitas? Anuitas merupakan pembayaran dengan jumlah uang dan interval waktu yang sama dalam jangka waktu atau periode tertentu. Pembayaran atau penerimaan dapat terjadi pada awal tahun atau pada akhir tahun. Pembayaran dilakukan setiap awal periode atau mulai pada hari ini. Penggunaan anuitas sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti KPR yang kita bahas pada pertemuan ini dan sebagainya. Nah, ini ada persamaan anuitas nilai sekarang. Rumusnya adalah PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N per I dikali A. Kemudian rumus menghitung besar cicilan adalah A sama dengan PV per dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N tutup kurung dibagi I. Kemudian ada rumus untuk menghitung jumlah periode yaitu N sama dengan min log dalam kurung PV dikali I per A tutup kurung dibagi log dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung. Yaitu kemudian ada menghitung tingkat bunga.
Pencarian nilai I dilakukan dengan metode trial dan error jika menggunakan scientific calculator. Kemudian ada rumus perpetuitas, yaitu PV sama dengan pembayaran per suku bunga atau PMT per K. Kemudian ada rumus dari persamaan anuitas nilai akan datang, yaitu FV sama dengan dalam kurung 1 ditambah I pangkat min N tutup kurung dikurang 1 per I dikali A. Nah, ini ada rumus menghitung besar tabungan periodik, yaitu A sama dengan FV per dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N dikurang 1 tutup kurung. Kemudian rumus dari menghitung jumlah periode tabungan yaitu N sama dengan min log buka kurung FV dikali I dibagi A tutup kurung, kemudian dibagi log dalam kurung 1 ditambah I tutup kurung. Nah, menghitung jumlah tingkat bunga tabungan. Pencarian nilai I dilakukan dengan metode trial and error dan metode interpolasi linier jika menggunakan scientific calculator atau dengan tabel anuitas. Adapun rumus untuk menghitung pengaruh pajak tabungan yaitu I sama dengan I kali A kali T sama dengan dalam kurung 1 dikurang T kurung I kali B kali T. Untuk tingkat bunga flat versus tingkat bunga efektif, untuk mendapatkan tingkat bunga efektif yang lebih akurat dapat menggunakan metode trial and error. Nah, apa sih pengertian nasabah itu? Karena kita membahasnya mengenai KPR, pasti kan hubungannya sama nasabah. Nasabah itu adalah pelanggan atau customer, yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan meliputi kegiatan pembelian, penyewaan, serta layanan jasa. Satu nasabah menurut Pasal 1 Ayat 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan di mana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya. Kemudian pengertian dari kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian ini menurut pendapat Kashmir pada tahun 2007. Berdasarkan analisa, terdapat persamaan dan perbedaan yang ditemukan pada KPR antara bank konvensional dan bank syariah. Persamaannya antara lain pada syarat administrasi dan syarat-syarat dalam membuka kredit antara BCA konvensional dan BCA syariah, di mana penulis sebelumnya memilih BCA untuk dijadikan objek penelitian. Selain syarat administrasi, syarat lainnya berupa aset yang dijadikan jaminan juga dipakai. Hal lain yang dibandingkan adalah prosedur pemberian kredit antara bank konvensional dengan bank syariah yang tidak banyak berbeda. Adapun perbedaannya hanya ada pada istilah seperti akad pada bank syariah. Penggunaan besar suku bunga atau margin keuntungan antar bank konvensional dengan bank syariah ternyata memiliki persamaan karena bersumber pada suku bunga bank yang sesuai dengan pasar. Penggunaan suku bunga sesuai dengan pasar tidak berlaku pada KPR subsidi yang bunganya dibuat di bawah pasar. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat untuk semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.